Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertama perjuangan dengan kekuatan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya, Perang Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara Indonesia dengan tentara sekutu. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober, tentara sekutu datang ke Surabaya di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi yang berkebangsaan Inggris. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Jawa Timur, RMTA Suryo, dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Inggris dipersilahkan memasuki kota dan melepaskan para tawanan Jepang. Namun, kesepakatan ini dilanggar pasukan Inggris dengan menduduki kantor pos besar, pangkalan angkatan laut di Tanjung Perak, gedung Bank Inferio, serta lokasi penting lainnya. Dan pada tanggal 27 Oktober, pasukan Inggris menyebarkan pamflet menggunakan pesawat tempur. Pamflet tersebut berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang mereka sudah rampas dari tentara Jepang. Kontak senjata pertama dengan Inggris terjadi siang hari. Pertempuran kemudian meluas dengan cepat dan berubah menjadi perlawanan merebut kembali lokasi-lokasi penting yang telah diduduki oleh tentara sekutu. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober, lokasi-lokasi penting tersebut berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Terdesak oleh serangan rakyat Surabaya, AWS Malabi meminta bantuan kepada Maijen D.C. Hawthorne, komandan tentara Inggris di Jawa. Maijen Hawthorne lalu meminta bantuan Presiden Soekarno untuk menyelesaikan pergolakan. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, dan Maijen D.C. Hawthorne tiba di Surabaya. Di Surabaya, dengan sebuah jeep pinjaman Inggris, Soekarno keliling menyerukan gencatan senjata sambil menunggu perundingan antara Indonesia dengan sekutu atau Inggris. Meskipun gencatan senjata disepakati, aksi tembak-menembak secara sporadik masih terus terjadi di beberapa tempat. Pada 30 November, di Surabaya, mobil Buick yang ditumpangi AWS Malabi menjadi sasaran tembak-tembakan saat hendak melintasi Jembatan Merah. Terjadi baku tembak di tempat itu, yang berakhir dengan tewasnya AWS Malabi. Sementara mobil Malabi hangus terbakar akibat ledakan sebuah granat. Kematian Malabi menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut menyerah tanpa syarat. Pada 7 November, pemimpin tentara Inggris yang baru, Mayor Jenderal Robert Mansard, menulis surat kepada Gubernur Suryo. Surat itu intinya berisi kecaman atas kematian Malabi, serta tudingan bahwa sang gubernur tidak mampu mengendalikan rakyatnya sendiri. Suryo membalas surat Mansard pada 9 November, yang intinya membantah semua tuduhan itu. Marsek kemudian membuat ultimatum yang berisi akan bertekad menuntut balas atas kematian Malabi, dan bagian lain dari surat bahkan berisi perintah yang pertama kepada seluruh pemimpin Indonesia, kepala pemuda, kepala polisi, kepala pemerintah, agar melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya, mereka harus menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat. Dan para pemuda yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Batas waktu yang ditentukan paling lambat pukul 6 tanggal 10 November. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan perangnya untuk menghancurkan Surabaya. Pada pukul 22 tanggal 9 November, setelah merundingkannya dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris. Pertempuran tidak bisa dielakkan, kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak. Banyak korban yang berjatuhan, tetapi rakyat Surabaya bersama Tentara Keamanan Rakyat
terus melakukan perlawanan. Mereka memilih merdeka atau mati. Inggris mulai menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Bung Tomo dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio. Sementara itu, Soekarno dengan pidato bahasa Inggris direkam lalu disiarkan ke seluruh dunia. Presiden Soekarno juga mendesak Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, untuk turun tangan menghentikan aksi militer Inggris. Namun, protes Soekarno tidak dihiraukan Amerika Serikat dan PBB. Kepada para pejuang dan rakyat Indonesia, Soekarno menyerukan tetap merdeka. Kedaulatan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas dan berkorban dengan tekad merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Perang Ambarawa, 20 Oktober 1945, Satuan Artileri Divisi 23 Militer Inggris datang ke Ambarawa di bawah pimpinan Brigadir Battle. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, bahkan menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta bantuan lain demi kelancaran tugas sekutu, dan pihak sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober, terjadi pertempuran antara tentara sekutu dan tentara keamanan rakyat bermula di Magelang. Hal ini disebabkan Nica yang dibonceng oleh pasukan sekutu mempersenjatai para bekas tawanan perang. Pada tanggal 2 November, pertempuran baru berhenti ketika Presiden Soekarno tiba di Magelang. Kemudian dilakukan perundingan antara Insinyur Soekarno dengan Brigadir Battle. Hasil kesepakatannya antara lain, sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang dalam rangka menyelesaikan tugas pokoknya, yaitu mengurus para tahanan perang, tetapi dengan jumlah yang terbatas. Jalan raya Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara sekutu dan masyarakat Indonesia. Sekutu tidak akan mendukung aktivitas nikah dalam badan-badan yang di bawah kekuasaannya. Tanggal 20 November terjadi pertempuran di Ambarawa antara Tentara Keamanan Rakyat pimpinan Mayor Sumarto dan tentara sekutu karena pihak sekutu melanggar kesepakatannya. Tanggal 21 November datang bantuan TKR dari Purwokerto dan Yogyakarta. Pada tanggal 26 November, pimpinan TKR dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, gugur dalam pertempuran. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Bala bantuan terus mengalir dari Jogja, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lainnya. 12 Desember, setelah yakin bahwa posisi tentara sekutu di kota mulai terdesak, Sudirman kemudian memerintahkan untuk mengepung Ambarawa dari berbagai penjuru. Kolonel Sudirman memimpin langsung pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh-musuh benar terkurung. Suplai dan pasukan induknya diputus sama sekali. Pada tanggal 15 Desember, setelah bertempur selama 4 hari, 15 Desember, pasukan sekutu terpaksa menarik pasukannya dari Ambarawa. Pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Selain itu, 15 Desember diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartini. Bandung Lautan Api. Disebut demikian karena pada 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategis militer mereka.
Tanggal 12 Oktober, pasukan Inggris tiba di Bandung. Pada waktu yang bersamaan, TKR dan rakyat Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan serta merebut senjata dan peralatan lain dari tentara Jepang. Sejak awal kedatangannya, hubungan antara sekutu dan rakyat Indonesia sudah tegang. Selain membawa serta nikah, Inggris menuntut agar semua senjata api yang telah direbut dari tangan Jepang dan beredar luas di tengah masyarakat, kecuali TKR dan polisi, diserahkan kepada mereka. Rakyat Indonesia diberi batas waktu untuk menyerahkan senjata-senjata tersebut, paling lambat tanggal 21 November. Rakyat Indonesia tidak mengindahkan ultimatum yang dikeluarkan oleh sekutu. Tanggal 21 November, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap wilayah kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Prianger yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung bagian utara segera dikosongkan dari penduduk termasuk pasukan bersenjatanya. 23 Maret 1945, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum, kali ini agar Tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. Ultimatum sekutu mendorong Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3. Pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komando Divisi 3 Tentara Republik Indonesia memerintahkan evakuasi penduduk Bandung. Selain kota Bandung, di wilayah Jawa Barat lainnya terjadi juga perlawanan terhadap tentara sekutu, seperti Sukabumi sejak Desember 1945 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Bojong Kokosan. Wilayah lainnya adalah Gunung Masigit atau yang kemudian dikenal dengan Pertempuran Cimareme, Bale Endah, dan Cilengsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.